Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Fitrianingsi, NPM 3118043. Saya perwakilan dari kelompok 1, Imunoserologi 2, yang akan membahas tentang presentasi pengembangan metode imunologi teknik biologi molekuler. Yang pertama yaitu metode imunokromatografi. Di sini imunokromatografi adalah teknik untuk memisahkan dan mengidentifikasi antigen atau antibodi yang terlarut dalam sampel. Pemeriksaan di laboratorium yang menggunakan teknik imunokromatografi sangat banyak. Di antaranya ada pemeriksaan anti-HIV1 atau 2, yang berikutnya HBsAg, Plasmodium atau malaria, anti-TBC, IgM atau IgG Dengue, NS1 antigen Dengue, dan IgM anti Salmonella. Selain untuk penyakit infeksi, teknik ini juga dapat digunakan untuk memeriksa senyawa lain seperti tes kehamilan, tes narkoba dalam urin, dan nikotin dalam urin. Di sini ada prinsip kerja dari imunokromatografi pada penentuan antigen, yaitu yang pertama, sampel cair dijatuhkan atau diteteskan pada tempat sampel atau sampling pad. Kemudian antigen dalam sampel akan bergerak membentuk imunokompleks dengan antibodi berlabel emas koloid atau colloidal gold labeled antibody. Selanjutnya, yang kedua yaitu senyawa kompleks tersebut bergerak bersama dengan cairan sampel, dan ketika terjadi kontak dengan antibodi yang menempel pada membran, selanjutnya akan membentuk senyawa imunokompleks dengan antibodi bergerak menghasilkan garis berwarna merah. Yang ketiga, pemeriksaan dikatakan valid bila muncul garis pada kontrol dan garis tes itu dikatakan positif, dan apabila timbul hanya di warna kontrol itu berarti negatif. Tetapi jika tidak muncul di garis kontrol maka dikatakan invalid. Apabila pemeriksaan invalid maka harus diulang karena memang tidak terbentuk garis ungu. Pada analisis spesimen di sini saya gunakan metode imunokromatografi dengan pemeriksaan on-site tuberkulosis IgG atau IgM combo rapid test. On-site tuberkulosis IgG atau IgM combo rapid test dengan teknik imunokromatografi yang dapat digunakan untuk mendeteksi IgM anti-Mycobacterium tuberculosis MTBC atau Mycobacterium tuberculosis. Di sini prinsipnya konjugat pad yang mengandung Mycobacterium tuberculosis antigen yang dikonjugasikan dengan koloidal emas, 2 strik membran nitroselula dengan 2 garis tes yaitu IgM dan IgG serta garis kontrol C. Bila dalam spesimen terdapat anti IgG Mycobacterium tuberculosis maka akan berkaitan dengan Mycobacterium tuberculosis konjugat sehingga terjadi imunokompleks dan garis M akan berwarna dan mengindikasikan IgM positif. Jadi memang jika muncul garis di garis kontrol atau IgG IgM berarti memang terinfeksi Mycobacterium tuberculosis. Di sini ada spesimen yang bisa digunakan untuk analisis spesimen metode ICT. Yang pertama yaitu plasma. Pengambilan spesimen darah dapat digunakan dengan menggunakan vacuum dengan antikoagulan RTA, sitrat, atau heparin. Ada juga dengan menggunakan sampel darah dengan pengambilan spesimen darah. Baik, selanjutnya ada prosedur pemeriksaan dari imunokromatografi. Yang pertama, bila spesimen dan reagensia disimpan pada refrigerator, maka disesuaikan terlebih dahulu dengan suhu ruangan sebelum dilakukan pengujian. Jadi memang jika reagen ini masih keadaan dingin, memang harus disesuaikan dulu dengan suhu ruangan. Yang kedua, letakkan kaset pada permukaan yang datar dan bersih. Yang ketiga, teteskan secara vertikal sebanyak 1 tetes dari serum atau plasma bila menggunakan spesimen darah. Hindari terbentuknya gelembung. Selanjutnya, teteskan sebanyak 1 tetes pengencer sampel ke sumur spesimen. Yang kelima, diinkubasi dan ditunggu selama 15 menit. Hasil dapat dibaca selama 15 menit.
Di sini interpretasi hasil, apabila positif, maka muncul garis kontrol berwarna dan garis tes berwarna. Jika muncul hasil negatif, maka akan muncul garis kontrol saja. Dan dikatakan invalid apabila tidak muncul garis kontrol. Kalau invalid, pemeriksaan harus diulang. Selanjutnya ada troubleshoot mengenai metode ICT. Jadi troubleshoot ini keterbatasan uji, meskipun hasilnya positif tapi belum dikatakan positif karena metode ICT ini masih metode screening, bukan metode konfirmasi. Seperti halnya pemeriksaan COVID-19, kita bisa menggunakan metode ICT, rapid test. Apabila hasilnya positif, belum tentu, bisa saja ada uji lanjutan dengan uji konfirmasi dengan menggunakan PCR real time atau real time PCR, karena di sini kekurangan dari metode ICT itu memang apabila kadarnya rendah kadang tidak teridentifikasi, atau kalau positif itu bisa menghasilkan positif palsu karena ada ikatan antibodi dan antigen dengan yang lainnya. Tuh, di sini ada kelebihan dari ICT, yaitu seperti murah, cepat, dan memang hasilnya juga untuk screening baik. Perkenalkan, nama saya Nuridayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode ELISA. Enzim linked immunosorbent assay ini atau ELISA merupakan pemeriksaan antigen atau antibodi menggunakan prinsip reaksi antigen dan antibodi yang bersifat spesifik. Penggunaan enzim sebagai katalisator reaksi kimia dapat meningkatkan kepekaan. Enzim yang mengubah substrat akan menghasilkan produk yang berlipat ganda. Antigen atau antibodi yang dilabeli dengan enzim dapat direaksikan dengan substrat kromogenik membentuk warna sebagai indikator reaksi. Deteksi dilakukan secara visual atau dengan alat spektrofotometri. Dalam pengertian sederhana, sejumlah antigen yang tidak dikenal ditempelkan pada suatu permukaan. Kemudian antibodi spesifik dicuci pada permukaan tersebut, sehingga akan berikatan dengan antigennya. Antibodi ini terikat dengan suatu enzim dan pada tahap terakhir ditambahkan substrat yang dapat diubah oleh enzim menjadi sinyal yang dapat dideteksi. Dalam ELISA fluoresensi, saat cahaya dengan panjang gelombang tertentu disinarkan pada suatu sampel, kompleks antigen antibodi akan berfluoresensi sehingga jumlah antigen pada sampel dapat disimpulkan berdasarkan besar fluoresensinya. Selanjutnya ada metode-metode. Yang pertama ada indirect technique. ELISA indirect ini dasarnya juga merupakan teknik ELISA yang paling sederhana. Hanya saja dalam teknik ELISA indirect ini yang dideteksi dan diukur konsentrasinya merupakan antibodi. ELISA indirect ini menggunakan antigen spesifik monoklonal serta antibodi sekunder spesifik tertaut enzim signal untuk mendeteksi keberadaan antibodi yang diinginkan pada sampel uji. Lalu metode yang kedua ada sandwich assay. Teknik ini menggunakan antibodi primer spesifik untuk menangkap antigen yang diinginkan dan antibodi sekunder tertaut enzim signal untuk mendeteksi keberadaan antigen yang diinginkan. Lalu yang ketiga itu ada competitive binding technique, yaitu aktivitas enzim yang terikat diukur dengan penambahan substrat, yaitu aktivitas enzim yang terikat berbanding terbalik dengan kadar antibodi dalam sampel. Lalu selanjutnya ada analisis spesimen metode ELISA, yaitu pemeriksaan HIV dengan SD HIV 1 atau 2 ELISA 3.0. Prinsipnya yaitu SD HIV ini mengandung mikroplet yang dilapisi antigen rekombinan HIV 1 atau 2 pada well. Selama inkubasi awal, inti HIV ini pada serum pasien diikat oleh antigen HIV 1 atau 2. Setelah inkubasi ini, semua materi yang tidak terikat dibuang dengan aspirasi dan pencucian. Lalu selanjutnya ada kelebihan dari metode ELISA ini. Yang pertama, teknik pengerjaan relatif sederhana. Yang kedua,
relatif ekonomis karena jenis antibodi yang digunakan hanya satu saja, sehingga menghemat biaya untuk membeli banyak jenis antibodi. Terus, lalu yang ketiga, hasil memiliki tingkat sensitivitas yang cukup tinggi. Setelah itu ada pula kelemahan metode ELISA. Yang pertama itu masalah positif palsu pada tes ELISA. Hasil ini sering ditemukan pada keadaan positif lemah, jarang ditemukan pada positif kuat. Hal ini disebabkan karena morfologi HIV hasil biakan jaringan yang digunakan dalam tes kemurniannya berbeda dengan HIV di alam. Kerja. Siapkan strip well sebanyak 3 well. Well 3 untuk kontrol negatif, well 2 untuk kontrol positif, dan well 1 untuk sampel. Pipet 100 mikroliter pengenceran sampel pada masing-masing well. Tambahkan 50 mikroliter kontrol negatif pada well 3, kontrol positif pada well 2, dan sampel pada masing-masing well. Tutup microflat dengan parafin dan kocok dengan baik pada vibrator mixer. Pengocokan sangat penting untuk mendapatkan hasil yang baik. Inkubasi selama 30 menit dalam suhu 37 Celcius. Cuci well sebanyak 5 kali dengan 350 mikroliter cairan pencuci. Biarkan kurang lebih 10 detik waktu merendam pada masing-masing pencucian dan buang semua cairan dari well. Pipet 100 mikroliter enzim konjugat pada masing-masing well. Tutup microflat dengan parafin. Inkubasi selama 30 menit dalam suhu 37 Celcius. Cuci well sebanyak 5 kali dengan 350 mikroliter cairan pencuci. Biarkan kurang lebih 10 detik waktu merendam pada masing-masing pencucian dan buang semua cairan dari well. Kocok secara perlahan TMB substrat A dan B dengan perbandingan 1:1 dan pipet 100 mikroliter campuran substrat tersebut ke dalam masing-masing well. Inkubasi selama 10 menit pada suhu ruangan. Pipet 100 mikroliter larutan stopping pada masing-masing well. Baca absorban dari well dengan mikrotik spektrofotometer pada 450 nm dengan panjang gelombang direkomendasikan pada 620. Pembacaan harus selesai dalam 1 jam dari akhir pemeriksaan. Dasi 0,010 kurang dari A negatif kurang dari 0,200 A positif lebih dari 1000. Jika salah satu nilai absorban pada kontrol negatif keluar dari spesifikasi, nilai dapat diabaikan. Kedua nilai absorban pada kontrol positif harus sesuai dengan spesifikasi. Jika spesifikasi tidak terpenuhi, tes harus diulangi. Presisi within run dan between run telah ditentukan dengan 10 kali pengulangan pemeriksaan dari 3 spesimen, yaitu negatif, positif lemah, dan positif kuat. Nilai CP atau persen dari negatif, positif lemah, dan positif kuat berada dalam 10%. Evaluasi. Hitung rata-rata absorban pada kontrol negatif, lalu hitung batas nilai dengan ditambah 0,300 A negatif ditambah 0,300 sama dengan batas nilai berdasarkan kriteria pada tes. Sampel dikategorikan sebagai berikut. A atau sampel kurang batas anti HIV setengah, negatif A sampel lebih dari batas anti HIV setengah positif. Sensitivitas 100%, spesifisitas relatif 99,8%. Metode real-time PCR. Prinsip real-time PCR
PCR adalah suatu molekul perbanyakan DNA secara enzimatik sehingga DNA yang diperoleh dapat digunakan untuk analisis penelitian DNA yang jumlahnya sangat sedikit. Juga dapat dikarakterisasi dengan metode ini. Terdapat dua metode kuantifikasi yang umum digunakan, antara lain yang pertama menggunakan zat perwarna fluoresensi yang akan terinterkalasi dengan DNA rantai ganda dsDNA, misalnya CV Beer Green dan Frob penanda yang berasal dari hasil modifikasi DNA oligonukleotida yang akan berpendar fluoresensi ketika terhibridisasi dengan DNA komplement, misalnya Frob-Fred dan Frob-Tegman. Dalam setiap pengamatan proses PCR, sinyal fluoresensi yang dipancarkan akan meningkat secara proporsional. Setiap siklus PCR telah berhasil dilakukan sejalan dengan bertambahnya produk DNA atau DNA hasil amplifikasi yang dihasilkan. Lalu ada troubleshooting metode real-time PCR. Yang pertama, kelemahan real-time PCR jika kurva Lele akan menunjukkan puncak tambahan primer membentuk dimer dan mungkin tidak terlalu spesifik untuk template. Yang kedua, pada gel juga harus ada hanya satu pita yang tajam dan penampilan hapusan mungkin disebabkan oleh pengikatan primer yang tidak spesifik. Harus mengoptimalkan primer yang ditetapkan dengan PCR konvensional dan juga mencoba mempertahankan anil setinggi mungkin, misalnya sampai set primer mana yang mampu memperkuat produk untuk mendapatkan pita yang lebih andal dan unik. Jika dimer terbentuk, Anda dapat mengurangi jumlah primer yang digunakan per reaksi. Lalu ada metode Western blot. Western blot adalah suatu metode untuk mendeteksi protein pada sampel jaringan. Immunoblot menggunakan elektroforesis gel untuk memisahkan protein asli atau perubahan oleh jarak polipeptida atau oleh struktur 3G protein. Protein tersebut dikirim ke membran di mana mereka dideteksi menggunakan antibodi untuk menargetkan protein. Lalu ada analisa metode Western blot. Analisis Western blot dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama transfer protein dari gel ke matriks dengan menggunakan transblot semi-dry Western blot seri 221BR 17045 Bioret. Membran yang digunakan adalah nitroselulosa HCl. Transfer protein dilakukan pada tegangan 150 volt selama 30-45 menit. Proses transfer ini harus bebas dari gelembung udara. Membran dicuci dengan buffer TBS atau Tris buffer salin selama 2 kali 10 menit. Lalu yang kedua ada immunoblotting dengan antibodi primer dan antibodi sekunder, di mana membran yang telah dicuci dengan buffer TBS diinkubasi dengan antibodi primer 1:1000 ppb dalam blocking buffer selama 1 jam pada suhu kamar. Membran hasil inkubasi dengan antibodi primer dicuci kembali dengan buffer TBS selama 2 kali 10 menit dan diinkubasi kembali dengan antibodi sekunder 1:1000 ppb dalam secondary antibody dilution buffer. Lalu yang tahap ketiga ada deteksi hasil immunoblotting dengan reagen HCl. Membran yang telah terbungkus dalam plastik diletakkan dalam hiperkaset dan diekspos pada negatif film dalam ruang gelap selama 10-15 menit dan direndam dalam larutan developer selama 5 menit, air 1 menit, dan larutan Fischer 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Wahani, MPM 31180004, Prodi Analis Kesehatan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang troubleshooting metode Western blot. Masalahnya, lemah atau tidak ada sinyal dari blot. Penyebabnya ada 7. Yang pertama, langkah deteksi terlewatkan atau reagen deteksi tidak berfungsi. Nomor 2, inkubasi tidak cukup dengan reagen deteksi. Nomor 3, transfer buruk atau tidak lengkap. Nomor 4,
protein yang diinginkan mengalir dari gel. Nomor 5, reagen yang salah ditambahkan atau kontainer yang salah diisi. 6, sampel terlalu encer. 7, antibodi primer atau sekunder yang terlalu aktif atau terlalu encer. Lalu solusinya, yang pertama, setelah pemrosesan brood selesai, lakukan langkah deteksi menggunakan reagen dan protokol deteksi standar. Ada secara manual. Pastikan reagen deteksi berfungsi. Nomor 2, pastikan peralatan staffel dan sandwich membran telah terpasang dengan benar. Gunakan waktu transfer yang sesuai. Setelah bercak stance membran untuk mengukur efisiensi transfer. Lalu nomor 3, gunakan kontrol positif dan atau menanda berat molekul untuk mencocokkan rentang pemisahan gel dengan ukuran protein yang dihilangkan. Setelah bercak stance membran untuk mengukur efisiensi transfer. Lalu di sini ada hibridasi. Hibridasi adalah pembentukan ikatan dupleks stabil antara dua rangkaian nukleotida yang saling komplementar melalui terpasang basa N. Hibridasi dapat menunjukkan suatu keseragaman sekuens pasangan DNA, RNA atau RNA dapat terbentuk melalui proses ini. Lalu ada hibridasi metode PCR. Hibridasi Bird dan dideteksinya. Proses hibridasi dalam penelitian ini dilakukan untuk menentukan tipe HPV-16 dan HPV-18 pada hasil positif. Amplifikasi dengan primer untuk B globin, PCO4 dan GH20. Proses hibridasi dilakukan dengan cara sebelumnya yang didominasi. Nomor 1, DNA hasil PCR didenturasi pada suhu 95 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian distokkan pada membran nilon menggunakan Dutch butter. Fiksasi DNA pada membran dilakukan dengan pemanakan Dutch butter. Fiksasi DNA pada membran dilakukan dengan pemanasan pada 80 derajat Celcius selama 1-2 jam. Lalu nomor 2, membran kemudian dihibridasi dengan percak tersebut di atas dalam larutan 5 kali SSPE, 5 kali density dan 0,5% SDS pada suhu 56 derajat Celcius selama 1-2 jam. Nomor 3, selanjutnya membran dicuci dengan larutan pencuci 2 kali dan 1 kali pencucian akhir dalam 1 kali SSPE 10-30 menit pada suhu 56 derajat Celcius. Nomor 4, deteksi hasil hibridasi dilakukan dengan menambahkan streptavirus
prokestase pada membran dalam larutan pencuci dan diinkubasi ada suhu ruang selama 45 sampai 60 menit. Nomor 5, membran selanjutnya dicuci 4 kali dengan larutan yang sama dan ditambahkan dengan cairan deteksi ECL. Nomor 6, visualisasi dilaksanakan dengan memamparkan membran pada hiprin dalam keset selama 1-3 jam dalam ruang gelap, kemudian memamparkan membran pada hiprin dalam keset selama 1-3 jam dalam ruang gelap, kemudian film diffuse dalam cairan developer 1-3 menit dan cairan fixer 3-5 menit dan dicuci dengan air dan dikeringkan. Lalu ada reaksi rantai first match polymerase chain reaction atau PCR. Metode PCR. Reaksi polimerase berantai atau dikenal sebagai polimerase chain reaction atau PCR merupakan suatu teknik atau metode pembayakan replikasi DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Keunggulan PCR adalah kemampuannya dalam melipat gandakan suatu fragmen DNA sehingga dapat mencapai 109 kali lipat. Dapat demikian kontaminasi fragmen DNA dalam jumlah sangat sedikit sekalipun dapat menyebabkan terjadinya kesalahan, yaitu dengan didapatkan produknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis spesimen metode PCR. Prinsipnya memperbanyak DNA in vitro secara enzimatis. Cara kerja PCR yang pertama, disiapkan larutan untuk beberapa orang sekaligus atau disebut dengan larutan mixed solution agar memudahkan pekerjaan dan memperoleh ketepatan volume. Yang kedua, perhatikan juga untuk menyimpan larutan-larutan ada yang harus di suhu minus 20 derajat Celcius. Primer seperti primer, buffer, dan larutan DNA. Oleh karena itu, pada saat bekerja harus diletakkan berisi es. Ketiga, selalu gunakan peralatan yang disterilisasi seperti tabung dan tip. Troubleshoot metode PCR. Suhu annealing optimal biasanya 5 derajat Celcius lebih rendah dari temperatur lele. Suhu annealing tergantung pada panjang dan urutan primer. Tingkat annealing primer yang efisien dalam siklus PCR awal terutama ditentukan oleh jumlah salinan template DNA dalam reaksi dan waktu efektif yang dibutuhkan primer untuk mencari melalui template untuk urutan pelengkap. Jika TA atau annealing temperatur terlalu tinggi, tidak mungkin bagi primer untuk ikatan secara efektif dengan template. Jika TA terlalu rendah, tidak spesifik primer, pengikatan ke template mungkin terjadi. Pada suhu yang lebih rendah, primer dapat berhibridisasi ke berbagai daerah dalam genom yang mungkin hanya hadir parsial komplementaritas untuk primer. Dalam kebanyakan kasus, suhu annealing optimal perlu ditentukan eksperimental dengan melakukan reaksi PCR pada gradien dari suhu annealing.
Amplifikasi metode PCR. Teknik amplifikasi DNA menggunakan PCR dapat meningkatkan jumlah urutan DNA menjadi ribuan bahkan jutaan kali dari jumlah semula, sekitar 106-107 kali. Setiap urutan basa nukleotida yang diamplifikasi akan menjadi 2 kali jumlahnya. Pada setiap N siklus PCR akan diperoleh 2N kali banyaknya DNA target. Kunci utama pengembangan PCR adalah menentukan bagaimana cara amplifikasi hanya pada urutan DNA target dan meminimalkan amplifikasi urutan non-target. Prinsip dasar amplifikasi PCR. Prinsip dasar PCR adalah proses siklus yang berulang meliputi denaturasi, annealing, dan ekstensi oleh enzim DNA polimerase. PCR dimulai dengan cetakan DNA dalam jumlah yang sedikit. Kemudian setelah mengalami beberapa siklus amplifikasi, jumlah kopi DNA akan menjadi jutaan kali lipat. Sepasang primer oligonukleotida yang spesifik digunakan untuk membuat hibrid dengan ujung 5 menuju ujung 3 untai DNA target yang akan mengamplifikasi urutan yang diinginkan. Dasar dari siklus PCR umumnya terdiri dari 30-35 siklus meliputi denaturasi 95 derajat Celcius selama 30 detik, annealing 55-60 derajat Celcius selama 30 detik, dan ekstensi 72 derajat Celcius. Waktu tergantung panjang pendeknya ukuran DNA yang diinginkan sebagai produk amplifikasi. Peningkatan jumlah siklus PCR di atas 35 siklus tidak memberikan efek yang positif.